Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya WTP Kaltim. Di video kali ini garapan saya masih di Honda PCX 160cc atau PCX yang terbaru. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai garapan yang sama, kalian tinggal tiru saja prosesnya yang ada di video ini, dari penyemprotan aktivator, cara celup, dan sebagainya. Untuk tekanan angin yang saya gunakan saat melakukan penyemprotan aktivator itu masih di tekanan yang sama. Kalau kalian menggunakan regulator di bawah spray gun, maka kalian setting di angka 5-10 PSI. Untuk material aktivator yang keluar dari spray gun itu saya setting, saya buka habis. Jadi tidak saya batasi sama sekali. Jadi saya mengaturnya di mana saat melakukan penekanan trigger, disitulah saya melakukannya. Kadang-kadang saya tekan setengah, kadang-kadang saya tekan seperempat, kadang-kadang saya tekan full, tergantung kebutuhan dan besar media. Untuk settingan lebarnya yang keluar dari spray gun itu sendiri, itu saya tutup dulu di angka jam 12 dan tandanya itu tepat mengarah di jam 12. Terus saya akan putar ke kiri, itu ke arah jam 5. Jadi saya memutarnya tidak sampai 1 lap. Jadi dia di bawah 1 lap. Untuk jarak penyemprotan itu hanya 1 jengkal saja. Untuk perpindahan spray gunnya itu dari sudut ke kiri dan ke kanannya. Dari sudut ke sudut maksudnya itu gayanya saya percepat. Karena untuk menghindari dampak film hancur terhembus angin yang ada di spray gun. Jadi pergerakannya harus dipercepat. Dan kalian bisa pantau dari video pertama sampai selesai. Di proses pencelupan itu jaraknya hanya 1 jengkal saja. Oke geng, kita lanjut ngobrol lagi. Jadi kita semprot dulu aktivatornya. Nah di situ kalian bisa lihat pergerakannya itu saya percepat antara kiri dan kanan. Dan saya mengaplikasikannya sebanyak 2 lapis. Oke, ini barangnya koper knalpot. Jadi kalian di sini saat melakukan proses pencelupan itu perlahan saja karena aktivator yang bagus itu dia lambat keringnya. Dan dimiringkan sedikit ke bagian atas agar garis yang di bagian atas itu bisa terlihat lumayan rapi dan tidak tertarik. Karena barang ini kalau dipasang di motornya bagian atas yang terlihat duluan, maka disitulah yang dituntut garisnya harus minimal serapi mungkin. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini hasilnya seperti ini. Itu ada kotoran sedikit di bagian depan koper knalpotnya, tapi itu nanti kalau dibilas hilang. Nah, ini adalah filter udara. Jadi di sini cara nyelupnya sama, hampir sama dengan koper knalpot tadi. Jadi agak dimiringkan ke atas agar nanti di bagian atas saat kita pasang barangnya ini terlihat lumayan rapi lah, tidak terlalu belok-belok. Nah, jadi hasilnya kira-kira seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, itu di bagian utamanya lumayan lurus. Nah, di sini kita lihat lagi di bagian atasnya. Oke, Bang, buka Bang. Nah, di sini lumayan juga.
Tapi karena media ini di bagian atasnya terlalu lumayan agak memanjang, jadi ya masih ada beloknya sedikit tapi nggak ketara. Ya jadi masih masuk di kategori aman lah. Oke geng, kita sudah masuk di barang-barang yang sudah mulai besar-besar. Jadi di sini ini kalau gagal, aduh kalahnya udah banyak sekali. Tapi kalau boleh jujur, ini di bagian yang besar-besar seperti ini saya lebih menyukai daripada bagian yang kecil-kecil. Karena kenapa? Di bagian yang kecil-kecil itu kalau misalnya ada yang gagal, aduh gimana ya, barang kecil yang sepele aja kalau sudah terjadi kegagalan tuh sakit hatinya besar sekali. Tapi kalau barang yang besar kayak gini, kalau mau ibaratnya itu apa ya, kalau mau kalah banyak sekalian dah, jangan yang kecil-kecil, ngulangnya repot. Nah jadi gini hasilnya geng. Nah kalian bisa lihat, tapi kalian kalau nyelip barang ini jangan pernah berharap sesuatu yang terlalu besar. Iya, karena motifnya ini mudah sekali ketarik, bukan karena film karbonnya, karena medianya yang membawanya seperti itu. Tapi untuk hasil yang seperti ini, seperti yang ada di video ini sudah masuk di kategori aman. Oke geng, jadi tadi itu pijakan kakinya atau yang biasa dibilang bordesboard atau lapak bordes. Biasanya kalau nyelup barang ini nih agak ngeri-ngeri sedap juga, tapi kalau hasilnya itu sesuai dengan ekspektasi, bahagianya pasti luar biasa. Karena kenapa? Barangnya udah terlihat rumit, panjang, besar, ngabisin film udah banyak. Kalau gagal kan lumayan nih. Dan di sini saya akan bagi cara celupnya gimana. Oke geng, kalian bisa lihat di sini saya mulai memasukkannya. Nah, pelan-pelan seperti itu. Jadi didorong ke depan ya, pelan-pelan. Oke. Nah, kemiringannya tetap diusahakan tetap ada, terutama untuk bagian dindingnya. Ini videonya sengaja nggak saya cepatkan supaya kalian bisa lihat waktu penyemprotan aktivator, terus saya tinggalkan barangnya setelah disemprot aktivator itu berapa lama. Jadi kalian bisa lihat di situ bahwa saya menggunakan aktivator yang memang lambat kering, dan itu memudahkan saya untuk melakukan proses pencelupan. Contohnya seperti di media-media panjang seperti ini. Jadi saya nggak perlu gerasah gerusuh, lari sana lari sini ngambil barang. Karena kalau aktivator cepat kering, saat kita nyelup bordes yang besar-besar seperti ini, kalau di bagian sisi yang lain dia keburu kering saat pencelupan, maka dia tidak akan tertempel dengan baik, bahkan tidak mau nempel sama sekali. Oke nih, jadi kalian bisa lihat di sini untuk garisnya sendiri lumayan, di sini lumayan lurus sesuai dengan harapan. Buat kalian yang masih melakukan proses ini, masih ada kegagalan, jangan berkecil hati, terus aja, banyak jam terbang, terus aja praktek, gagal ulang lagi, karena nanti dengan kalian mengulang-ulang terus, kalian akan bisa karena terbiasa. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke proses pengekliran. Di sini videonya saya cepatkan biar nggak terlalu banyak makan durasi. Untuk clear yang saya gunakan di sini produknya dari AkzoNobel, yaitu Wanda Universal yang rasionya itu 2:1. Jadi untuk mixnya ini 2:1:1,5, yaitu 2 clearnya, 1 hardenernya, 1,5 thinnernya. Untuk thinner yang saya gunakan itu thinner PU. Jadi untuk finishing jangan coba-coba pakai thinner yang lain ya geng, wajib thinner PU.
kalau tidak ingin berkendala apapun. Oke, karena biasanya kawan-kawan ini yang selalu terkendala bintik dan apa sebagainya, penggunaan thinner yang tidak tepat untuk finishing itu yang biasa terjadi. Oke geng, jadi hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari Wanda 21 Universal. Di sini untuk Wanda 21 ini sendiri yang serinya Universal, untuk beningnya ya lumayan. Tapi dia agak sedikit bertekstur karena sempat saya tanyakan dari pihak AkzoNobel-nya sendiri. Saya pernah ketemu itu salesnya. Katanya Wanda Universal ini dibuat memang untuk pabrikan, jadi dia ada tekstur. Rata-rata kan mobil bawaan pabrikan itu kan ada teksturnya, tapi dia tetap mengkilat. Nah, dia seperti itu kalau Wanda Universal yang ini. Ngaplikasikannya juga penuh kesabaran, tidak bisa kita terburu-buru. Karena kalau kita salah saja di proses pengaplikasiannya, keringnya nanti dia bisa ngedrop. Karena dia kalau kering ada teksturnya, jadi kita harus jaga tuh antara jeda per jedanya itu, jangan sembarangan kita. Untuk jedanya ini saya 10 menit sampai 15 menit. Jadi jangan ditimpa langsung tebal di awal, berbahaya. Kalau kita timpa tebal di awal, oke, dia basah mengkilat. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Biasanya begitu sudah muncul tekstur pabrikan di atas medianya, begitu dia mulai kering, itu jadi drop. Dia jadi ngedrop itu beningnya. Jadi mainnya di sini penuh kesabaran. Di lapis pertama tipis-tipis dulu, baru lapis keduanya setelah jeda 10 menit. Oke geng, untuk video kali ini hanya itu saja infonya yang bisa saya berikan. Semoga ini bisa menjadi berbaginya pengalaman kita antara saya dan kalian. Ya, semoga saja video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.